Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Beradaptasi dulu. Menyendiri itu indah, wahai kekasihku, karena ketika engkau menyendiri, hatimu tidak akan tersakiti. Hatimu tidak akan merasakan kerinduan, tidak akan merasa sedih karena perpisahan, bahkan bisa menghilangkan segala perasaan. Andaikan kehidupan ini bagaikan teater, tentu sebelum naik panggung untuk pertunjukan yang sesungguhnya, kita akan diberi kesempatan dulu melakukan gladi resik. Lelaki yang sangat engkau cintai, wahai kekasihku, sama sekali tidak mampu memahami kesedihan hatimu. Lalu bagaimana dia bisa membahagiakan dirimu? Dia hanya sibuk berbisnis mencari harta. Padahal aku tidak pernah melihat dia punya waktu untuk menikmati hartanya. Apalagi membahagiakan dirimu. Bagiku, perempuan adalah merupakan kampung halaman. Sebagai tempat kembali melepas lelah. Kalau perempuan bukan sebagai kampung halaman, maka semua lelaki statusnya tidak lebih hanyalah sebagai perantau yang tidak tahu jalan pulang. Sekarang yang sangat engkau butuhkan, wahai kekasihku, adalah seorang lelaki yang menggenggam tanganmu dan memelukmu, seraya berkata kepadamu, "Sudahlah sayangku, tak usah menangis. Kesedihanmu sungguh sangat melelahkan hatiku. Dulu engkau terlalu berhati-hati karena takut melukai hati lelaki yang sangat engkau cintai itu. Tetapi ternyata kemudian tidak pernah engkau duga sama sekali dengan teganya menyakiti hatimu secara kejam, tanpa belas kasihan. Sampai saat ini hatiku masih terasa sakit. Padahal sudah aku lakukan berbagai macam cara untuk membahagiakan dirimu. Ternyata segala macam keindahan di hadapanmu engkau sia-siakan hanya karena ingin mencari lelaki yang lebih sempurna daripada diriku. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jangan berburuk sangka kepadaku. Andaikan engkau mau menghayati dengan cermat apa yang terkandung di dalam hatiku, tentu engkau akan terkejut. Karena aku sangat berharap kebaikan untuk dirimu jauh lebih besar dari mereka, orang-orang munafik di sekitarmu yang banyak bicara itu. Aku mengerti betul betapa dalamnya rasa kecewa. Engkau lakukan segala hal sampai yang mustahil hanya untuk menyenangkan hati lelaki yang engkau cintai. Tetapi akhirnya ternyata perhatian yang engkau berikan itu hanya menyebabkan dia merasa terganggu. Oleh karena itu, pastikan saja, jangan takut berpisah dengan siapapun. Nanti siapa saja yang pergi hari ini meninggalkan dirimu,
besok pasti akan datang penggantinya yang lebih hebat. Ada kalanya orang yang tidak berani menatap matamu karena takut terbongkar kedustaannya. Tetapi juga ada yang tidak berani menatap matamu karena ingin menyembunyikan kekagumannya. Tetapi walau bagaimanapun engkau harus tampil kuat. Tunjukkanlah keperkasaanmu kepada siapapun. Injaklah penderitaanmu di bawah telapak kakimu. Berjalanlah dengan tersenyum di hadapan mereka yang menanti keruntuhanmu. Andaikan orang-orang yang dungu itu mengukur kata atau lebih baik diam saja. Tentu hidup kita tidak akan ada perselisihan pendapat dan pertengkaran. Engkau sejenis perempuan yang paling mudah menangis, wahai kekasihku. Karena engkau sering menghadapi kesulitan ketika ingin menjelaskan dan menerangkan sesuatu yang sedang bergumul di dalam hatimu. Aku sangat paham sekali apa sesungguhnya yang engkau cita-citakan. Wahai kekasihku, bukan seorang lelaki yang menjadikan dirimu sebagai tindakan klinis untuk mengobati luka lama dengan kekasih yang dulu. Melainkan yang engkau inginkan adalah lelaki yang siap melakukan kremasi terhadap masa lalunya demi cintanya kepadamu. Tetapi sekalipun demikian, terkadang kita sering menghadapi kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena terkadang keputusan yang kita ambil memang menyenangkan akal, tetapi menyakitkan hati. Jangan terlalu percaya kepada seseorang secara berlebihan. Karena semua bisa saja melakukan pengkhianatan apabila ada kesempatan. Tutup mulut itu bukan bisu tanpa suara, wahai kekasihku. Tetapi hanya diam di luar, sedangkan di dalam hati tetap dalam kegaduhan, bahkan terkadang seperti jeritan. Ketika suatu saat engkau ingin menangis, lalu kemudian air matamu enggan menetes. Mungkin lebih untung daripada engkau menangis, tetapi lalu tidak ada yang ikut bersedih hati bersamamu, apalagi mengusap air matamu. Di tengah saat engkau menangis, lalu engkau berkata-kata, maka kata-kata yang keluar dari mulutmu itu adalah yang paling jujur keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam. Minyak wangi mewah yang kau pakai seperti Chanel, Hermes, dan Baccarat, harumnya memang semerbak. Akan tetapi parfum yang paling wangi adalah bukan yang engkau semprotkan di lehermu dan di bajumu, melainkan parfum yang engkau oleskan di lidahmu itu, wahai kekasihku, sehingga dapat didengar dan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitarmu. Dalam membangun hubungan dengan seseorang, wahai kekasihku, mungkin engkau belum paham. Ada hal-hal yang dapat engkau sampaikan kepada semua teman. Ini disebut informasi publik. Ada yang tidak dapat engkau sampaikan kecuali pada orang-orang tertentu. Ini disebut dengan confidential. Ada pula hanya dapat engkau beritahukan kepada orang tertentu. Ini disebut secret. Kemudian terakhir, ada hal-hal yang tidak boleh
engkau beritahukan kepada siapapun. Ini yang disebut dengan top secret. Ada sesuatu yang sangat indah dalam dirimu, wahai kekasihku. Mungkin itu yang menyebabkan banyak orang mencintaimu, yaitu kebaikan hatimu. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali. Sangat sedikit sekali orang yang paham penderitaan yang sangat berat yang dipikul oleh orang yang berhati baik. Akhirnya aku hanya ingin mengatakan yang sejujurnya saja, wahai kekasihku, bahwa takut kepada Tuhan adalah keberanian. Dengan mengabdi kepada Tuhan, baik pengabdian ritual maupun pengabdian sosial, akan membuat dirimu menjadi manusia merdeka. Merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah penghormatan atas dirimu sendiri. Bila engkau sudah mengenal Tuhan, berarti engkau telah mencapai tingkat keyakinan. Itu semua adalah makna ibadah yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, dan aku ingin mengajakmu ke jalan yang benar. Aku ingin membahagiakan dirimu bukan untuk menyengsarakan. Aku siap menerima 4 orang anak-anakmu. Akan kuperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Aku mohon jawaban secepatnya. Hanya berselang 10 hari. Tepatnya pukul 7:30 malam Minggu. Engkau datang ke rumahku sendirian dengan mengendarai Honda Brio berwarna kuning. Sedangkan baju yang kau pakai serba putih dari atas sampai bawah. Setelah ku persilakan engkau duduk. Bagaimana keputusanmu? Tanyaku langsung tanpa basa-basi lagi. Sebelum menjawab, engkau tarik nafas dalam-dalam. Sambil menghembuskan nafas, engkau mengatakan, terserah engkau sajalah mana yang terbaik. Tetapi sebaiknya aku punya usul yang sering datang ke rumahku, berakrab dulu dengan anak-anakku, sehingga tidak menjadi kejutan. Aku setuju. Jawabku cepat tanpa pikir panjang.